syarat kewajiban zakat fitri secara umum sama dengan syurut at-taklif yang lainnya. Tapi di zakat fitri ini ya diberikan ketentuan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri apabila dia punya ya kelebihan makanan di hari itu lebih dari dia punya kelebihan makanan sebanyak 1 sa' lebih dari kadar kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Jelas ya? Nah, ya kalau dia punya kelebihan walaupun 1 sa' maka dia keluarkan. Ya, dia keluarkan. Ya, dan syarat-syarat yang lainnya seperti Islam, ya keislaman, kemudian kalau masalah dia hilang akal dan balik, kita sudah terangkan ya bahwa di zakat ini, zakat fitri ini tidak disyaratkan. Ya. Jadi ini dari syarat-syarat kewajibannya. Dan sudah berlalu kita bacakan hadits-hadits yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian penulis di sini berkata wal wujubu ala sayyidil abad. Kewajiban diarahkan kepada siapa? Tuan hamba. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslim shadaqatun fi 'abdihi wala farasih." Tidak ada atas seorang muslim kewajiban zakat pada budak dan pada kudanya. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya, illa shadaqatul fitr. Kecuali zakat fitri. Menunjukkan bahwa zakat fitri ada kewajiban pada seorang muslim, pada hamba, pada budak yang dia miliki. Iya. Jelas ya? Wa munfiqis sagir wa nahwihi. Orang yang menafkahi anak kecil. Sebab anak kecil nafkahnya ditanggung oleh orang tua. Ditanggung oleh orang tua. Dan ini akan datang insyaallah pembahasannya di babun nafaqat dari pembahasan nikah. Kita akan terangkan di situ dari kewajiban seorang suami, dia yang menanggung nafkah terhadap anaknya. Akan datang ya penjelasan di sana. Baik, kemudian pembahasan yang ketiga, waktu pengeluaran zakat. Iya. Waktu pengeluaran zakat. Nah, sini diterangkan oleh Syukani, kata beliau, wa yakunu ikhrajuha qabla salatil Id. Dan waktu dikeluarkannya adalah sebelum apa? Sebelum salat Id. Sebelum salat Id. Ya, ini waktu dikeluarkannya. Harus diketahui bahwa waktu mengeluarkan zakat fitri itu ada 3 waktu. Ada waktu boleh, ada waktu wajib, dan ada waktu afdaliyahnya. Ada waktu afdaliyahnya. Waktu bolehnya itu adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum apa? Sebelum Id. Ya, tepatnya kalau saya katakan tanggal 28 Ramadan sudah mulai boleh mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Ini waktu bolehnya. Ya, kalau dia keluarkan dari mulai tanggal 28 boleh. Waktu wajibnya begitu muncul hilal Syawal, maka mulai wajib mengeluarkan apa? Zakat fitrinya. Waktu afdalnya, paling afdalnya kalau zakat fitri itu dia keluarkan sebelum dia pergi kemana? Ke lapangan. Ya, jadi pagi hari sebelum dia pergi ke lapangan dia keluarkan, dia bagikan. Ini waktu paling afdalnya. Ya. Yang paling afdal ini mungkin dia keluarkan kalau apa? Kalau dia ya memberikan langsung kepada orang yang berada di sekitarnya, atau dia mewakilkan kepada orang dan orang tersebut memberikan pada waktu sebelum keluar apa? Ya, salat. Maka ini hendaknya dijaga oleh orang-orang yang ada beban atau dia menjadi panitia penerimaan zakat, maka dia berusaha untuk mengeluarkan di waktu afdalnya sehingga itu akan semakin lebih baik. Ini kalau ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, maka asalnya ya tidak boleh mengakhirkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengakhirkannya. Ya. Sebab di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun min as-shadaqat." Siapa yang menunaikan zakat itu sebelum salat Id, jadi sebelum salat Id dia tunaikan, maka itu adalah zakat diterima. Kalau ditunaikan setelah salat, maka dia hanya dihitung sedekah saja, bukan zakat lagi. Ya. Jelas ya? Maka tidak boleh dia undur. Ya, dia ingin cari afdalnya, tapi akhirnya tidak jadi dia keluarkan. Gara-gara apa? Ya.
Gara-gara tidak ada kemampuan atau dia menjadi lebih sibuk ya di kala itu. Maka dia keluarkan sebelumnya, tidak ada masalah. Jadi ada waktu boleh, ada waktu wajibnya, dan ada waktu apa? Afdalnya. Baik, kemudian dikatakan di sini. Nah, dan di sini pembahasan yang keempat ya. Ya tidak ada kewajiban zakat fitri terhadap orang yang makanannya tidak mencukupi kesehariannya. Kata Syaukani, "Wa man lam yajid ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata alaihi." Ya. Siapa yang tidak menemukan tambahan melebihi makanan sehari dan semalamnya, maka tidak ada fitrah, tidak ada zakat fitri baginya. Ini kalimat fitrah, kalau fitrah saja itu istilah di kalangan fuqaha. Artinya zakat fitri, begitu. Zakat fitri diringkas jadi fitrah. Jelas ya? Nah, tapi kalau digunakan fitrah, jangan ada zakat di depannya. Tidak boleh dikatakan zakat fitrah. Itu tidak ada di penggunaan fuqaha. Dia menggunakan kata zakat fitri atau apa? Fitrah saja. Ya, karena itu orang yang mengatakan zakat fitrah ini salah. Ya, salah penggunaan. Ya, bukan zakat kembali ke fitrah ya, tapi zakat karena apa? Karena berbuka. Fitri itu artinya karena apa? Karena berbuka. Memang salah satu dari manfaat zakat fitri itu memang menggugurkan dosa, dan sebagian ulama menguatkan hadits yang menyebutkan bahwa dia seperti dilahirkan oleh ibunya atau yang semisal dengan itu. Ya, jelas ya. Kalau diarahkan ke sana dari sisi keutamaan tidak apa-apa, tapi kita ingin mendudukkan mana istilah ini supaya diketahui hakikat dari istilah. Jelas ya? Baik, jadi ini ketentuannya. Kalau dia tidak punya kelebihan makanan untuk hari itu, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Jelas ya? Kadang seorang di rumahnya tidak ada makanan, tapi dia punya dari simpanan harta yang apa namanya? Ya. Kalau semuanya dibelikan makanan, akan penuh rumahnya dengan makanan. Ya. Maka yang seperti ini tetap maksudnya bukan artinya dia harus melihat di rumahnya, cari dulu ke tempat berasnya, lebih atau tidak. Kalau lebih dia keluarkan, bukan itu maksudnya. Tapi dilihat kemampuannya secara apa? Secara umum. Kemampuannya secara umum. Jelas ya? Kemudian pembahasan yang terakhir di zakat fitri ini, kata beliau rahimahullah, ya penyaluran zakat fitri ya. Kata Syaukani, wa masrifuha masrifuz zakah. Ya. Dan penyalurannya sama dengan penyaluran zakat. Ya, ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, dan Syaukani rahimahullah mengikuti pendapat ini. Dan pendapat ini diselisihi oleh sebagian ulama Hanafiyah, dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama Hambaliyah, dan banyak dari para ulama kita di masa ini menguatkan pendapat yang kedua, bahwa zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Hanya diberikan kepada apa? Fakir miskin saja. Ya, dan mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa ta'matan lil masakin. Ya, di sini disebutkan farada Rasulullah. Rasulullah mewajibkan. Perhatikan ya kalimat farada, mewajibkan zakat fitri. Kemudian kewajibannya diikat dengan ketentuan-ketentuan. Ya, tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafath. Sebagai pensuci untuk para yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan hal yang tidak berguna. Wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberi makan siapa? Al-masakin, miskin saja yang disebut. Ya, saya sudah sebutkan ya, istilah miskin kalau digunakan sendiri masuk juga di dalamnya apa? Fakir. Karena itu tadi saya katakan fakir miskin sekaligus di dalamnya. Atau kalau kita gunakan bahasa lain, ya miskin ini apa namanya? Keadaannya dia mendapatkan lebih dari 1/2-nya kemampuannya. Maka kalau lebih dari 1/2 kemampuan saja diberi, orang yang tidak mendapatkan lebih dari 1/2 tentunya lebih berhak untuk apa? Lebih berhak untuk diberi. Jelas ya? Maka dari kata ta'matan lil masakin ini dijadikan dalil bahwa penyalurannya khusus untuk apa? Orang-orang yang miskin saja. Dan perhatikan dari hadits-hadits yang saya bacakan tadi, semuanya dibahasakan dengan makanan. Dan kalimat ta'matan makanan kepada orang miskin. Karena itu zakat tidak boleh diuangkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh dibayar dengan harganya, dengan kimahnya. Ya, dan ini termasuk kekeliruan. Ya, sebab zakat fitri ini banyak manfaat dan makna yang diinginkan dikeluarkan dengan makanan. Ya, yang pertama nampak syiar Islam. Ya, orang bawa makanan, bawa beras, ya dia bagikan. Itu nampak sekali syiarnya.
Ya, kemudian yang kedua, dengan makanan ini terjamin. Ya, keluarga itu ada makanan di rumahnya, kan terjamin. Ya, beda kalau diberi duit. Ya, beri duit mungkin dia beli yang lainnya. Ya, senang beli baju, beli yang lainnya. Ya, akhirnya besoknya dia kelaparan, tidak ada makanan di rumahnya. Ya. Nah, dan saya pernah jelaskan seperti ini di sebagian masjid. Ya, yang daerah Texas dikit. Ya, kata pengurusnya, oh ya benar itu ucapan Ustadz itu. Kemarin itu ada yang diberi zakat katanya, akhirnya dia pakai berjudi katanya duitnya. Astagfirullah. Ya, kalau diberi makanan, pasti itu akan bermanfaat untuk apa? Untuk keluarganya. Ya, baik. Jadi ini kemudian harus diketahui ya, kalau dikatakan mengeluarkan dengan duit, itu lebih memudahkan. Kan orang sulit mengeluarkan. Maka kata memudahkan ini itu ada juga di masa Nabi. Nabi kan ada di masa Nabi ada mata uang kan? Ya, ada mata uang, ada ya. Kenapa Anda mengeluarkan dengan uang? Dengan dinar atau dengan dirham? Ya, karena memang dimaksudkan ya tidak boleh diberikan dengan apa? Kimahnya. Ya, dan ini kaidah akan banyak mungkin berulang juga di pembahasan fikih. Sesuatu yang diketemukan sebabnya di masa Nabi, kemudian itu tidak disyariatkan, maka di masa setelahnya juga apa? Tidak disyariatkan. Jelas ya? Kalau dikatakan sebabnya supaya lebih memperingan, sebab yang dimaksud ini itu ada di masa Nabi, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan hal itu tidak tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang zakat fitri. Sekarang kita pindah ke Kitabul Khumus. Iya. Di sini Kitabul Khumus di Al-Khumus artinya 1/5. Ya, tentang 1/5 bagian yang dikeluarkan. Ya. Ada dua ahkam, dua hukum yang dikeluarkan 1/5 dari harta di situ. Ya, atau kalau mau dirinci semuanya ada 3 hukum. Ya, ada 3. Di dalam ghanimah, di dalam fai, dan di dalam apa? Di dalam ar-rikaz. Di dalam ar-rikaz. Asy-Syaukani, ghanimah dan al-fai itu pembahasannya sebenarnya di bab jihad. Ya, dan kebanyakan ahli fikih memang menyebutnya di pembahasan apa? Pembahasan jihad. Ya, tapi Asy-Syaukani di sini meletakkan al-khumus di sini karena masalah rikaz, dan rikaz ini kaitannya dengan apa? Dengan zakat. Kaitannya dengan zakat. Iya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, yajibu fima yughnamu fil qitali wa fil rikazi wa la yajibu fima ada dzalika wa maqrifuhu man fi qoulihi ta'ala wa alamu anna ma ghanimtum min syai'in al-ayah. Ya, ini ada 4 pembahasan. Ya. 1/5 bagian pada ghanimah. Ini yang pertama ya, disebutkan yughnamu yajibu fima yughnamu fil qital. Wajib 1/5 ini dikeluarkan, al-khumus ini wajib dikeluarkan. Fima yughnamu fil qital. Dari ghanimah yang diambil dari qital, dari peperangan. Ya, harus diketahui ya bahwa pembahasan ghanimah di sebagian penggunaan kadang para ulama menggunakan ghanimah bermakna fai, dan fai untuk apa? Untuk ghanimah. Jelas ya? Nah, dan kelihatannya Syaukani di sini ada tajawuz dalam menggunakan agak meluas dalam mengibaratkan. Nah, wajib pada apa yang didapat dari ghanimah fil qital, di dalam peperangan. Di dalam peperangan. Ya, perbedaan antara ghanimah dan al-fai, kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan setelah peperangan. Kalau ghanimah itu adalah harta rampasan tanpa ada peperangan. Jelas ya, jadi begitu menyerang ternyata tidak ada peperangan, mereka berhasil berkuasa, maka apa yang didapatkan itu dihitung apa? Dihitung fai. Dihitung fai. Jelas ya? Ya, ghanimah ini dikeluarkan 1/5-nya berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah apa yang kalian dapatkan ghanimah, sesuatu apapun yang kalian dapatkan dari ghanimah, fa anna lillahi khumusahu, maka untuk Allah 1/5-nya. Ya. Kan disebutkan ya nanti di pembahasan ghanimah. Ghanimah itu kalau didapatkan dibagi menjadi 5 bagian. Al-khumus 1/5-nya itulah yang disebutkan di sini, diberikan kepada Allah, ya. Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allah dan Rasulnya sekaligus. Kepada dzil qurba, al-yatama wal masin, dan apa? Ibnu sabil. Jelas ya? Nah, itu al-ghanimah.
Kalau al-fai, memang al-fai langsung dibagi untuk 5 golongan ini di dalam ayat di surah Al-Hasyr. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Apa yang Allah berikan fai kepada rasulnya dari ahli al-qura, dari penduduk-penduduk negeri, maka itu untuk Allah dan rasulnya. Digabung sekaligus untuk Allah dan rasulnya. Dan untuk dil qurba wal yatama wal masakin dan ibnus sabil. Ya. Nah, lillahi war rasul, untuk Allah dan rasulnya. Apa maknanya untuk Allah? Ya, sejumlah dari para ulama dia mengatakan, ya untuk Allah artinya sebagiannya dikeluarkan untuk kemaslahatan Ka'bah. Untuk kemaslahatan Ka'bah. Tapi ini kelihatannya agak sempit, ya. Itu masuk di dalamnya tapi agak sempit. Ya, kalau dibahasakan bahwa lillahi war rasul, ini satu bagian, ya jadi dari 1/5 ini dibagi lagi menjadi 5. Dibagi menjadi berapa? 5 bagian. 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya 1/5 itu digunakan pada kemaslahatan yang dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Rasulullah dan apa yang merupakan kemaslahatan umum. Walidil kurba ini kerabat Rasulullah. Itulah Bani Hashim, ya, dan maulanya semuanya masuk di dalamnya. Ya. Walidil kurba, wal yatama, anak-anak yatim, ya anak-anak yang dari kecilnya dia kehilangan, anak-anak kecil yang kehilangan orang-orang tuanya. Nah, dia diberikan juga 1/5, ya. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang sangat perlu, sangat banyak kebutuhannya. Kemudian wabnis sabil adalah orang yang kehabisan bekal di jalan. Nah, jadi ini pembagian disebut tentang ghanimah. Berikutnya di sini yang diberikan 1/5 kata beliau wafir rikas. Ini pembahasan yang kedua, 1/5 bagian pada rikas. Rikas itu adalah harta peninggalan di masa jahiliyah. Ya, jadi peninggalan masa jahiliyah, harta terpendam. Ya, diketemukan, dia menggali, tiba-tiba dia ketemukan ada harta. Dan nampak dari tanda-tandanya ini sudah harta dari masa masa dahulu sekali. Ya, jelas ya? Nampak tanda-tandanya dari masa dahulu. Ya, kalau dia ketemukan misalnya dia gali, dia ketemukan harta, dia dapat uang kertas 100.000, ya, maka jangan dikatakan rikas itu. Ya, ya jelas ya. Nah, itu harta orang yang dia ketemukan. Nah, jelas sampai sini. Itu pembahasannya nanti masuk di dalam barang temuan. Ya, masuk di dalam barang temuan. Ya, kalau dilihat ya masalah di mana dia ketemukannya juga itu dirinci. Di tanah siapa dia ketemu. Kalau dia temu di tanahnya orangnya, jelas lah milik orang itu. Dia simpan di situ. Jelas ya? Ya. Kalau dia ketemu di tengah jalan, ya, dia gali jalan misalnya dia dapat, nah ini baru. Ya. Bisa dikatakan di barang temuan. Jelas ya? Maka harus dibedakan antara itulah tadi dari awal pertemuan kita sebutkan istilah-istilah itu dirincikan, definisi-definisi dirinci. Kalau dia salah dalam mendefinisi rincian, dalam merinci definisi, maka akibatnya seluruh ya setelahnya akan akan keliru. Ya, seluruh setelahnya akan keliru. Sebab sesuatu yang dibangun di atas hal yang salah, maka dia akan salah juga di atasnya. Ya, baik. Jadi ar-rikas, dalil tentang rikas dikeluarkan 1/5-nya itu adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ajma'u jubar, wal bi'ru jubar, wal ma'dinu jubar, wa fir rikazi al-khumus." Al-ajma', hewan-hewan ternak, jubar. Jubar artinya dianggap tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya, dalam sebuah riwayat Al-Bukhari ada tambahannya jurhuha. Ya, lukanya jubar, hadar. Ya, jadi ini ada dua makna ya untuk hewan. Hewan kalau dia saling melukai, ada kambing misalnya saling menanduk, ya. Kambing saya misalnya dia tanduk kambing yang lain, kemudian kambing ini luka, ya, dari lukanya menyebabkan dia mati, maka ini dianggap hadar, jubar. Dianggap tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada denda apapun terhadap terhadap saya yang memiliki kambing. Jelas? Ini maknanya, jubar. Ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang tidak ada kalimat lukanya, maka ini mempunyai makna yang lain. Ya. Jadi apa yang dirusak oleh hewan itu dianggap apa? Dianggap jubar. Ya, misalnya hewan masuk ke tanaman, habis tanaman orang, dirusak. Jelas ya? Habis tanaman orang dirusak. Maka ini dianggap apa? Jubar, tidak dihitung. Jelas ya?
Namun sebagian para ulama merinci keadaan. Ya, mereka rinci kalau hewannya hewan ternak, tentunya ini hewan ternak orang ya. Kalau hewan liwat, ya tentunya tidak ada pemiliknya, tidak ada yang bisa dituntut. Ya, tapi ini hewan ternak ada pemiliknya. Ya, maka sebagian para ulama merinci dan mereka dua berdalilkan dengan hadits riwayat Abu Daud dan selainnya, dibedakan antara malam dan apa? Dan siang. Kalau di malam hari hewan itu merusak, maka ini yang menanggung kerusakan adalah apa? Adalah pemiliknya. Kenapa dia tidak mengurung hewannya di malam hari? Tapi kalau di siang hari, maka itu tidak ada masalah. Sebab harusnya pemilik kebun memperhatikan apa? Kebunnya di siang hari. Dan hewan apabila sudah diikat dan ditambahkan, maka ini di luar kemampuan dari si pemilik hewan tersebut. Jadi ini hukum syar'inya ya. Ya. Jadi hukumnya seperti ini harus yang diterima. Dan di pengadilan ini yang diterapkan. Jadi kalau ada yang datang berhukum ke pengadilan, maka ini hukumnya. Jelas ya? Ini hukumnya. Ya, tapi kalau kita lain lagi masalahnya. Ya, kadang ada penyelesaian yang lain. Ya. Wallahu musta'an. Kemudian dikatakan wal bi'ru jubar, dan sumur itu jubar. Maksudnya siapa yang menggali sumur kemudian ada jatuh di dalamnya, ya, atau dia menggali sumur tiba-tiba rubuh dari atas menimpa dia mati, maka itu tidak ada diyah baginya. Tidak ada diyah, sebab dihitung jubar, tidak dianggap. Jelas ya? Sebab ini kesalahan bukan disengaja, dia adalah apa? Alami. Kecuali kalau ada yang sengaja jatuhkan misalnya ini, ya, jatuhkan pinggir sumur sehingga yang dibawa mati, nah, maka ini ada kesengajaan. Nah, ini yang akan dibahas di masalah di peradilan, dan itu ada pembahasannya di al-janayat. Baik, kemudian wal ma'din jubar. Al ma'din ini tambang. Jadi ada yang menambang misalnya jatuh dari bawah, kemudian dia apa? Dia mati, maka tidak ada denda, ya. Tidak denda dalam hal tersebut. Nah, ya, ini kalau dengar oleh orang pertambangan ini mungkin banyak yang ya, sebab di pertambangan setiap orang yang turun ke bawah semuanya ada asuransinya. Ya, semuanya ada ininya, ada tanggungannya. Tapi ini hakikat masalah. Ya, hakikat masalahnya seperti ini. Jadi kalau dia sudah siap dari awal ingin kerja di bawah, menambang, kemudian tiba-tiba jatuh misalnya, maka itu bukan ditanggung oleh pihak yang apa? Pihak yang mempekerjakannya. Bukan ditanggung oleh pihak mempekerjakannya. Ya, karena itulah dia minta bayaran yang lebih daripada yang lainnya, ya, dan seterusnya, itu sebagai risiko dari apa? Memang asal hukumnya seperti ini. Kemudian terakhir dari ini sisi pendalilan di dalam hadits wa fir rikasi al khumus, dan di dalam ar-rikas dikeluarkan 1/5. Jadi Nabi memang menyebutkan berapa? 1/5. Jadi kalau rikas dia dapat harta terpendam dari peninggalan jahiliyah, maka langsung dia keluarkan 1/5-nya. Yang lainnya 4/5 silahkan diambil. Tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Baik, kemudian kata beliau wala yajibu fi ma ada dzalika, dan tidak ada kewajiban selain daripada ini. Jadi ini saja yang ada 1/5. Wa masrifuhu man fi qoulihi ta'ala. Adapun penyerahannya, disalurkannya, ini pembahasan kita yang keempat. Penyalurannya itu pada siapa yang disebut dalam firman Allah, wa alamu annama ghanimtum min syai'in, al-ayah kita sudah terangkan kemana disalurkan. Jadi 1/5 ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5 lagi. Dibagi menjadi 5 lagi. Jelas sampai sini? Dibagi menjadi 5. Ya, untuk Allah dan Rasulnya, dan setelah Rasulullah meninggal, maka itu 1/5 diberikan kepada apa yang merupakan kemaslahatan umum. 1/5 yang kedua diberikan kepada kerabat Rasulullah. 1/5 yang ketiga diberikan kepada anak-anak yatim. 1/5 yang keempat diberikan kepada orang-orang miskin. 1/5 yang kelima diberikan kepada apa? Ibnu Sabil. Jelas ya? Baik, selesai sudah ya Kitabul Khumus. Insyaallah taala besok kita sudah masuk ke dalam pembahasan Kitabus Siyar. Ya. Nah, berarti pada hari ini kita lebih 2 halaman. Atau lebih 1 halaman ya. Tolong pertanyaan yang berkaitan dengan materi